Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Kladira. Saya dari kelas 1B jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang mengenai tentang taharah. Nah, apa taharo itu? Taharo artinya bersuci. Taharo menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut isyarah ialah bersuci dari hadas dan najis. Bersuci adalah sebagai syarat dalam sholat agar seseorang suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sholat. Bersuci terbagi atas dua bagian. Yang pertama, bersuci dari hadas, ialah mengerjakan dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Yang kedua, bersuci dari najis, ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Nah, materi yang ketiga yaitu macam-macam taharoh. Ditinjau dari segi hukum, air dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, air mutlak atau air yang sewajarnya, yaitu air suci yang dapat mensucikan. Artinya, air itu dapat digunakan untuk bersuci. Misalnya, air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air salju, dan air embun yang keluar dari mata air. Yang kedua, air makruh, yaitu air yang bersuci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, seperti air muyamas atau air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas dan perak. 3. Air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang boleh diminum tetapi tidak sah untuk dibersuci. Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air mutanajis apabila kurang dari 2 ku'alah tidak sah untuk bersuci. Tetapi apabila dari 2 ku'alah dan tidak berubah sifatnya seperti bau, rupa, dan rasanya, maka sah untuk bersuci. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu pembagian dan jenis-jenis taharah. Taharah terdiri dari taharah hakiki atau yang terkait dengan urusan najis dan taharah hukmi atau yang terkait dengan hadas. Yang pertama, taharah hakiki. Taharah secara hakiki adalah hal-hal yang terkait dengan berusaha badan, pakaian, dan tempat salat dari najis. Taharah hakiki bisa dapat menghilangkan najis yang menempel baik pada badan, pakaian, atau tempat untuk melakukan ibadah ritual. Yang kedua, taharah hukmi. Taharah hukmi adalah suci kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, materi yang keempat yaitu tata cara melakukan taharah. Yang pertama, dengan cara berwudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut isyarah artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Orang-orang yang hendak melaksanakan sholat wajib terlebih dahulu dengan cara berwudu, karena wudu adalah syarat syah sholat. Syarat wudu terbagi atas 6. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci lagi mensucikannya. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Fardu wudu ini, kedua, membasuhi wajah. Yang ketiga, membasuhi kedua tangan hingga sampai ke siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut atau kulit kepala. Yang kelima, membasahi kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau secara berurutan. Yang ketiga, cara berwudu. Nah, pasti kalian sudah tahu cara berwudu dengan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tayamum. Tayamum ialah mengusap dua belah tangan dengan debu yang suci. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi sebagai kusrah atau keringanan bagi orang-orang yang tidak dapat menggunakan air karena beberapa halangan, misalnya sedang sakit atau dalam perjalanan sulit untuk menemukan air atau tidak ada air. Syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum ini terbagi atas 4. Tayamum fardu ini terbagi atas 4 juga. Yang pertama, niat tayamum karena mengerjakan sholat dan sebagainya, bukan hanya semata-mata karena hadas. 2. Mengusap muka dengan tanah. Cara bertayamum.
Cara bertayamum terbagi atas 3. Yang pertama, orang yang bertayamum hendaknya menepuk kedua tangan ke tanah atau pasir yang mengandung debu sambil niat. Yang kedua, lalu mengusapkan ke mukanya. Yang ketiga, kemudian menepukkan ke tanah sekali lagi, lalu mengusapnya kepala, kedua tangan hingga hasadnya. Telapak tangan kiri digunakan untuk mengusap tangan kanan, dan telapak kanan untuk digunakan untuk mengusap tangan kiri. Baiklah, sampai di sini hasil video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.